Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di Z-Tips. Kali ini saya berada di pinggiran Danau Linau, Tomohon, Sulawesi Utara Z-Friends. Aduh, situasinya oke banget ya. Tapi lebih nggak oke sih kalau misalnya kamu berada di situationship. Situasi Danau Linau keren, situationship. Aduh, apa ya itu situationship? Oke, gini Z-Friends, situationship itu adalah sebenarnya dia itu paling berada di daerah abu-abu. Kan Z-Friends mungkin sudah mengenal yang namanya casual relationship dan ada exclusive relationship ya. Jadi dalam sebuah komitmen ya, kita itu mengenal ada komitmen yang eksklusif dan komitmen yang casual. Komitmen yang casual itu termasuk adalah one night stand ya, sex buddy atau fubu kadang-kadang disebut sebagai itu. Lalu ada juga disebut sebagai friends with benefit. Itu adalah komitmen yang casual ya, harus konsensual, harus komitmen sih friends. Nah, ada satu lagi komitmen yang eksklusif, mulai dari pacaran ya, tunangan gitu ya, bahkan sampai pada pernikahan. Mau pernikahannya itu open relationship, open marriage ataupun enggak, tetap itu adalah situasi yang jelas eksklusivitasnya. Dan ada situasi yang casual. Nah, yang ada di tengah-tengah banget nih Z-Friends, it's literally daerah paling abu-abu. Saya sebut sebagai situationship ya. Pada waktu itu saya dan Zola Yohana, the matchmakers of course. Bagi Z-Friends yang sudah mendengarkan saya di Zozole Podcast atau mendengarkan kami berdua di Instagram Live ya, Love and Sex Endlessly, kalian pasti tahu. Situationship adalah situasi di mana dua orang individu sama-sama single dan available itu berada dalam situasi bahkan mereka sudah ada yang sudah melakukan hubungan seks, sudah deket sekali gitu ya, saling suka. Cuma mereka belum memutuskan untuk belum memutuskan untuk jadian, belum memutuskan untuk eksklusif gitu. Jadi mereka juga tidak benar-benar casual karena tidak ada omongan sama sekali. Dalam casual relationship aja lebih baik ada omongan, apalagi ini tidak ada omongannya sama sekali. Nah, gimana caranya dong kalau sudah keburu ada di situationship? Mungkin karena beda agama, mungkin karena ada banyak hal yang membuat kalian berdua saling suka, tapi benar-benar nggak bisa jadian. Apa yang harus dilakukan? Menurut saya yang harus dilakukan adalah kamu harus memiliki time limit. Time limitnya dari mana? Oke, saya sanggup sampai kapan situasinya seperti ini. Karena kalau tidak ada time limit, nanti akan ada salah satu yang merasa, kok kayaknya gue dimanfaatin ya, kok kayaknya gini-gini aja oke ya gitu ya. Nggak ada situasi yang abu-abu atau idle situation yang bagus untuk relationship. Itu akan membuat kamu jadi mempertanyakan mengenai situasi ini, apakah saya tidak layak dicintai, apakah seperti ini, seperti itu. Jadi ada terlalu banyak pertanyaan yang akan muncul, yang akan timbul dan membuat relationship menjadi lebih chaos. Jadi kalau memang sampai kalian jodoh, coba work things out. Perbedaan agama bisa nggak ketemu di tengah? Kalau enggak, kenapa? Dan bagaimana cara mengakhirinya? Ya, kalau memang sudah merasa ya udah oke aja sih, apa sih penghalang-penghalang yang membuat kalian nggak bisa jadian? Gitu ya. Ada beberapa orang yang misalnya, wah situasinya susah Mbak Zoya, soalnya kami beda umurnya terlalu jauh, banyak tentangan. Atau ada beberapa orang yang ada situationship karena misalnya kerja di satu kantor, sementara yang satu posisinya tinggi banget, baik yang laki-laki atau yang perempuan, yang satu tuh terlalu rendah. Jadi kadang-kadang takut membuat orang mengira, wah jangan-jangan karirnya dia nih, gara-gara dia tuh lagi pacaran sama si ini. Ada aja banyak yang membuat penghalang. Nah, coba di work things out. Menurut saya, cinta itu kita kan gak pernah bisa minta jatuh cinta pada siapa, kapan, dan di mana. Jadi layak untuk diperjuangkan. Jangan sampai nanti kita sudah maju ke sana sini ya, kita masih menganggap bahwa aduh coba ya dulu kita usahain. Yang penting kalau memang kamu merasa ini adalah cinta ya, nggak ada salahnya untuk diperjuangkan dulu. Toh kalau tidak berhasil, yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan buat kamu-kamu yang ada di situationship ya, supaya tidak memberikan ultimatum kepada pasangan, berikan time limit. Sampai kapan kamu kira-kira sanggup dalam kondisi idle ini atau kondisi abu-abu di tengah-tengah ini? Menurut saya gitu ya, kalau bisa jangan lebih dari 6 bulanan ya, apalagi sampai 1 tahun ya. Kalau misalnya apakah situasinya kalau misalnya kamu tetap mau dalam situationship selama 1 tahun, apa yang tidak bisa diselesaikan selama 3-6 bulan sehingga kamu harus menunggu sampai 1 tahun untuk menyelesaikan masalah yang mungkin kurang lebih sama.
kayak beda agama kan nggak bisa diapa-apain ya dalam waktu ke depan. So apa yang akan kalian cari jalan tengahnya? Apakah menikah di luar Indonesia karena undang-undang perkawinan di Indonesia kalau masih menggunakan undang-undang tahun 74 artinya harus menikah dengan sama agama ya. Jadi surat dari catatan sipil itu akan keluar jika kamu sudah menikah di satu tempat yang sama, misalnya sudah ijab kabul dulu di masjid atau sudah menikah dulu di gereja, dari gereja nanti baru bisa ke catatan sipil dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kembali lagi kepada kamu Z Friends, jika kamu sedang berada di situationship, yuk coba pertimbangkan apa sih keuntungan rugiannya, apa yang harus saya perjuangkan dan berapa lama saya akan memperjuangkannya. Itu membantu kamu supaya tidak memiliki resentment ya, atau misalnya merasa penyesalan-penyesalan yang tidak perlu dalam relationship kamu ke depan. So cepet-cepet ya di-resolve ya, diselesaikan masalah situationship ini sehingga situasinya bisa seromantis situasi yang ada di sini, tidak seperti situasi yang gak tahu di mana saya harus berdiri, apa yang harus saya lakukan. Kamu semua bisa menyelesaikan situationship dengan sesuatu yang lebih jelas dengan komitmen, baik itu casual ataupun komitmen yang eksklusif. Kembali lagi kepada kamu Z Friends, semoga Z-Tips saya kali ini bisa membantu kamu untuk punya hubungan yang lebih happy, yang lebih bahagia dan lebih sehat tentunya. Bye Z Friends, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye.